Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Untuk video kali ini saya akan membahas soal berkaitan dengan sumatif tengah semester genap untuk mata pelajaran kimia kelas 10. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Jika perbandingan massa nitrogen dan oksigen dalam NO atau nitrogen monoksida, jadi ada nitrogen sama oksigen menghasilkan NO, nilainya 7:8 ya. Berarti ini hukum Proust. Kalau ada perbandingan selalu ingat hukum Proust ya. Maka untuk menghasilkan 30 gram, untuk menghasilkan 30 gram nitrogen monoksida dibutuhkan nitrogen berapa, oksigen berapa? Oke ya. Kita lihat angkanya saja, 7:8. Berarti kalau nitrogennya 7, oksigennya itu 8, maka NO yang dihasilkan tinggal dijumlahkan saja. Berarti 7 ditambah 8, berarti 15. Karena memiliki perbandingan tetap, berarti kalau 7 ini saya kali 2 misalkan, sama dengan 14. 8 ini juga harus dikali 2 ya, juga harus dikali 2, berarti 16 gram. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya 30 sesuai dengan yang diinginkan. Berarti untuk menghasilkan 30 gram nitrogen monoksida diperlukan nitrogen 14 gram dan oksigen 16 gram. Berarti yang tepat yang B. Dua buah unsur A dan B dapat membentuk dua macam senyawa. Ada senyawa 1 dan senyawa 2. Oke, saya tuliskan. Ada senyawa 1, ada senyawa 2. Dengan ada massa A dan massa B. Untuk senyawa 1, massa A-nya adalah 75%. Dan senyawa 2 itu mengandung A 50%. Baik senyawa 1 maupun senyawa 2, total massa A dan massa B itu harus 100%. Sehingga untuk senyawa 1, apabila massa A-nya 75%, berarti massa B-nya sisanya, yaitu 25%. Untuk senyawa 2 massa A-nya 50%, berarti massa B-nya juga 50%. Karena dijumlahkan harus 100%. Perintahnya adalah untuk A yang sama. Berarti nanti ini massa A, ini semuanya harus dibuat sama. 75 sama 50, agar sama diapakan? Berarti yang 75 dikali 2, yang 50 dikali 3. Begitu pula yang massa B, yang atas ini juga dikali 2, dikali 3. Sehingga dari sini didapatkan senyawa 1 dan senyawa 2. Oke, berarti ini 150%, ini 150%. Sama kan? Sudah. Nah, massa B-nya berarti 50% sama 150%. Inilah yang kita bandingkan. Sehingga perbandingannya adalah senyawa 1 dan senyawa 2 untuk massa B yaitu 50% dibanding 150%, atau diperkecil dibagi 50 berarti 1 dibanding 3. Oke, yang tepat yang B. Suatu cuplikan mengandung besi dan belerang diambil dari dua tempat penambangan yang berbeda. Ada cuplikan 1, ada cuplikan 2. Berarti di sini mengandung besi dan belerang. Saya tuliskan berarti Fe sama S. Otomatis menghasilkan FeS. Ada cuplikan 1, ada cuplikan 2. Cuplikan 1 menghasilkan 5,5 gram ya senyawa. Berarti ada ini 5,5 gram. Fe-nya 2 gram dan S-nya belerangnya 5,5 gram. Seharusnya kalau dijumlahkan kan 7,5.
Berarti ini bukan perbandingannya. Jadi kalau perbandingannya itu nanti jumlahnya Fe ditambah S itu hasilnya harus sama dengan FeS. Kita buktikan cuplikan 2 hasilnya 11 gram, 4 gram besi, dan 7 gram belerang. Nah kalau kita jumlahkan pas. Besinya 4, belerangnya 7 dijumlahkan ketemu 11. Berarti perbandingan Fe dibanding dengan S adalah 4 dibanding 7. Jika 25 ml gas nitrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan 25 ml gas dinitrogen trioksida. Ada gas, dan gas. Semua kondisi gas berlaku hukum Gay-Lussac. Di mana volume nanti sebanding dengan nilai koefisien. Berarti nitrogen gas direaksikan dengan oksigen gas menghasilkan, hati-hati, dinitrogen berarti N-nya 2. Trioksida berarti O-nya 3. Ini gas juga. Ada 25 ml. Dinitrogennya juga 25 ml. Ini nanti akan jadi koefisien ya. Ini akan jadi koefisien. Berarti kalau saya tuliskan 25N2 ditambah X O2 kita tidak tahu ya, itu yang dicari, menjadi 25N2O3. Otomatis N-nya sudah sama. Yang di kiri 25 kali 2 50 N-nya. Yang di kanan juga 25 kali 2. Berarti N-nya sudah sama. Yang ditanyakan oksigennya. Oke, berarti dari sini kita lihat O-nya. Ada 2 dikali X. Berarti 2X. Sama dengan ini O-nya ada 3 dikali 25. Berarti 75. Berarti X-nya adalah 75 dibagi 2. Yaitu 37,5 ml. Oke. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi akan merupakan perbandingan bulat, bilangan bulat dan sederhana. Ada volume gas yang bereaksi dan ada volume gas hasil reaksi. Berarti kalau saya misalkan A ditambah B menjadi C plus D, reaktannya ini gas semua, produknya juga gas semua. Apabila terjadi reaksi seperti ini, berlaku hukum Gay-Lussac. Gas etena 11,2 liter dibakar sempurna menurut reaksi C24 direaksikan dengan oksigen, dihasilkan CO2 dan H2O. Volume gas CO2 yang terbentuk jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti harus gas semuanya. Oke, di situ gas semuanya. Langkah pertama kita setarakan. Ingat, menyetarakan reaksi pembakaran diawali dari C, kemudian H, baru terakhirnya O. Untuk menyetarakan C sama H, lihat kiri, praktekkan di kanan. Untuk menyetarakan jumlah O, lihat kanan, praktekkan di kiri. Maksudnya apa? Kita buktikan. C2H4 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. C-nya lihat kiri, praktekkan di kanan. Di kiri C-nya ada berapa di situ? C-nya ada 2 ya. C-nya ada 2. Ya, di kanan masih 1 CO2, berarti ini saya kalikan 2. H-nya ada 4, di kanan masih ada 2, berarti supaya sama kita kali 2. Sekarang kita hitung O-nya. O-nya menghitung dari kanan, dipraktekkan di kiri. O-nya di sini 4 kan, 2 dikali 2. Ini O-nya 2. Berarti kalau dijumlahkan O-nya semuanya ada 6. Nah, 6 ini kita pindah ke sini. Nah, O2-nya supaya 6 maka dikalikan 3. Otomatis persamaan reaksi ini jadi C2H4 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O. Sudah setara. Yang diketahui adalah etena koefisiennya 1 sebesar 11,2 liter. Sedangkan yang ditanya adalah CO2 koefisiennya 2. Berarti 2 per
koefisiennya C24 adalah 1 dikali 11,2 liter, hasilnya 22,4 liter. Oke. 5 liter gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Gas semua ya. Karena gas semua kita setarakan ya. Berarti kita lihat N2 gas direaksikan dengan H2 gas menghasilkan di situ NH3 gas. Kita setarakan N-nya ada 2 di sebelah kiri ya. Ini N-nya ada 2, maka kita praktekkan di kanan, kita kalikan 2 ya. Terus H2-nya jadi berapa ini? Hanya 3 dikali 2 berarti hanya ada 6 ya, hanya jadi 6. Maka supaya 6 yang di kiri kita kalikan 3. Berarti reaksi sudah setara, yaitu N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Yang diketahui nitrogennya adalah 5 liter, yang ditanyakan adalah amonia. Kita lihat nitrogen koefisiennya adalah 1, sedangkan amonia NH3 koefisiennya 2. Berarti nilainya nanti adalah 2/1 dikali 5 liter. Hasilnya 10 liter. Oke. 1 gram hidrogen dapat bereaksi dengan 8 gram oksigen. Maka air yang terbentuk adalah hidrogen itu H2 plus O2 menjadi H2O. Jika dilihat dari perbandingan di dalam hukum Proust itu nilainya 1/8. Berarti kalau hidrogennya itu 1 gram, sedangkan oksigennya 8 gram, berarti bereaksi semuanya. H2O-nya ya tinggal dijumlah saja, berarti 1 gram ditambah 8 gram. Hasilnya adalah 9 gram. Oke. Pada pembakaran gas C3H6, menurut reaksi, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi, langkahnya adalah kita setarakan. Berarti C3H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Selalu diingat-ingat menyetarakan C dulu, baru H, dan terakhir O. C dilihat dari kiri ke kanan. C-nya ada 3, berarti ini kita kalikan 3. H-nya ada 6, sedangkan di kanan sudah ada 2, supaya 6 kita kalikan 3. Hati-hati untuk O, di kanan O-nya ada 6, kan 2 dikali 3, 6. Ditambah O-nya yang H2O, 1 kali 3, 3, berarti O-nya ada 9. Nah 9 ini kita masukkan di O2, sudah ada 2. Supaya 9 dikali berapa? Dikali 4,5 atau 9/2. Oke, berarti semuanya ini saya kalikan 2. Maka hasil akhirnya adalah 2 C3H6 ditambah 9 O2 menjadi 6 CO2 plus 6 H2O. Berarti perbandingannya adalah 2/9 banding 6 dan banding 6. Berarti yang tepat adalah yang E. Bila larutan timbal 2 nitrat dan kalium iodida dalam tabung yang tertutup masanya 50 gram, maka setelah reaksi berlangsung masanya menjadi berapa? Kata kunci di soal ini adalah dalam tabung tertutup. Ya, dalam wadah tertutup berarti di sini berlaku hukum Lavoisier ya, atau Lavoisier. Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi ya. Berarti kalau awalnya itu 50 gram berarti hasil akhirnya juga 50 gram. Berarti yang B. Dalam senyawa belerang trioksida, berarti SO3, perbandingan
massa belerang dan oksigen, ada belerang sama oksigen, berarti S sama O2 ini menghasilkan SO3 karena belerang trioksida. Belerang itu S, tri itu 3, berarti oksigennya ada 3 ya. Ini 2:3. Terus di situ belerangnya disediakan 24 gram. Oksigennya 36 gram. Oke. Di sini hasilnya berapa? Atau pernyataan manakah yang benar? Kita cek dulu angkanya sesuai dengan perbandingan ya. Misalkan di sini perbandingannya kan 2:3. 2/24 ini kan dikali 12. Apakah 3/36 juga dikali 12? Oke, ternyata dikali 12. Maka kedua-duanya ini otomatis habis bereaksi. Otomatis semuanya akan menjadi SO3. Berarti 24 gram ditambah 36 gram. Ya, hasilnya adalah 60 gram. Berarti dari sini kedua reaksi ini akan habis semuanya untuk menjadi produknya, yaitu menjadi SO3. Berarti yang tepat adalah yang A. Kita buktikan jawaban yang lain. Pada akhir reaksi tersisa oksigen, nggak ada sisa karena semuanya sesuai perbandingan. Belerang trioksida yang terbentuk maksimum 80, bukan, tapi 60 gram. Pada akhir reaksi tersisa belerang 5 gram, tidak ada sisa. Pada reaksi tersebut tidak berlaku hukum kekekalan massa. Ya memang, tetapi di sini yang paling tepat adalah bukan menyangkut hukum kekekalan massa, itu hukum Lavoisier ya, Lavoisier. Tapi di sini adalah pernyataan yang berhubungan dengan perbandingan. Berarti kedua reaksi habis bereaksi. 12 gas oksigen ya di sini. Maaf, di situ berarti gas hidrogen harusnya ya. Ini gas hidrogen ya. Harusnya gas hidrogen H2 dapat bereaksi dengan oksigen O2 menghasilkan H2O. Berarti sesuai dengan reaksi 4H2 gas direaksikan dengan 2O2 gas menghasilkan uap air nih, berarti karena berupa gas H2O gas. Gas semua berarti berlaku hukum Gay-Lussac. Ada kata-kata pada suhu dan tekanan yang sama ya. Ini berlaku Gay-Lussac. Sejumlah gas hidrogen tepat habis bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan 20 liter. Ini 20 liter air. Nah, ini terjadi ketika koefisiennya 4. Nah, untuk yang lain bagaimana? Oke, kita cek hidrogen koefisiennya berapa? Ternyata koefisiennya 4 juga. Ya, berarti hidrogen di sini ya 4/4 dikali 20 liter. Maka hasilnya 20 liter. Kalau oksigen koefisiennya 2, berarti 2/4 dikali 20 liter. Hasilnya 10 liter. Berarti hidrogen dan oksigen yang diperlukan adalah hidrogennya 20 liter, oksigennya adalah 10 liter. Berarti yang tepat adalah yang A. Bila dua macam unsur dapat membentuk beberapa senyawa, maka massa unsur-unsur pertama yang bersenyawa dan massa yang sama dari unsur kedua adalah berbanding sebagai bilangan mudah dan bulat. Kalau ada kata-kata sebagai bilangan mudah dan bulat, tidak ada keterangan gas semuanya di sini, maka berlaku hukum Dalton. Jadi dua macam unsur dapat membentuk beberapa senyawa. Jadi misalkan N sama O, bisa saja NO2, bisa N2O, bergantung prosentase tadi. Ada kata-kata massa yang sama dari unsur kedua. Berarti hukum Dalton. Bila gas NO2 direaksikan dengan oksigen, terjadi reaksi seperti itu. Kita setarakan. Jadi kalau ada reaksi harus selalu disetarakan. O2 menjadi NO3. Oke ya. Dari sini kita lihat di sebelah kiri N-nya 1, di sebelah kanan juga N-nya 1. O-nya ada 3 di sebelah kanan. Ya, O-nya ada 3, di sini sudah 2. Berarti butuh cuma 1 tok. Berarti ini setengah, pas.
Ya, berarti kalau ada setengah kita kalikan 2 ya. Semuanya berarti hasilnya adalah 2NO2 plus O2 menjadi 2NO3. Kita buktikan semuanya sudah sama, setara. Volume gas nitrogen dioksida, hati-hati. Kata dioksida itu O-nya 2, berarti ini yang diketahui. 6 liter. Maka oksigennya berapa? Dan nitrogen trioksidanya berapa? Kita hitung sesuai dengan perbandingan koefisien. NO2 koefisiennya 2, dia 6 liter. Berarti kalau O2 koefisiennya 1, berarti 1/2 dikali 6 liter hasilnya 3 liter. NO3-nya koefisiennya 2 juga, berarti sama otomatis 2/2 dikali 6 liter hasilnya adalah 6 liter. Berarti dibutuhkan 3 liter oksigen atau 6 liter belerang trioksida. Yang tepat adalah yang C. Jika 2 liter gas X2 bereaksi dengan 3 liter Y2, berarti X2 direaksikan dengan Y2, hasilnya kita tidak tahu, XA YB misalkan. Ini 2 liter, ini 3 liter dan dihasilkan gasnya adalah 6 liter. Ingat, kalau ini gas semuanya ya, ini gas, ini gas, ini gas, maka volume bisa jadi koefisien. Berarti 2X2 plus 3Y2 menjadi 6XAYB. Ya. Berarti dari sini kita lihat untuk mencari X-nya, bagaimana untuk mencari X-nya? Untuk mencari X-nya berarti ini ada 4 ya. 2 kali 2 berarti 4 sama dengan, nah ini X-nya A dikali 6 berarti 6A. Otomatis dari sini bisa A sama dengan 4/6 atau 2/3. Sedangkan Y-nya ada ini ya, 2 kali 3 6 sama dengan ini B dikali 6 ya, berarti 6B. Berarti B-nya sama dengan 6/6 sama dengan 1. Nah, dari sini bisa disederhanakan. A-nya yang pertama ketemu 2/3, B-nya ketemu 1. Berarti semuanya saya kalikan 3. Maka didapatkan A-nya 2, B-nya 3. Berarti X2, Y3. Oke. Berikut ini pernyataan yang sesuai dengan bunyi hukum Avogadro. Avogadro di sini hampir sama dengan Gay-Lussac, cuma Gay-Lussac di situ gas semua dan volume sebanding dengan koefisien ya, atau bilangan yang ada. Sedangkan untuk Avogadro di sini volume gas itu sebanding dengan jumlah molekul. Jadi pada suhu dan tekanan yang sama, artinya gas semua gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Perbandingan massa kalsium dan massa oksigen adalah 5/2. Berarti kalsium dibanding oksigen, ini kan menghasilkan kalsium oksida CaO 5/2. Jika 10 gram kalsium dan 5 gram oksigen, maka massa kalsium oksida yang terbentuk adalah, ingat, karena perbandingannya sama, maka ya nilainya harus sesuai dengan perbandingan. 5/10 ini kan dikali 2. Maka 2 ini juga ke sininya juga harus dikali 2. 2 kali 2 kan 4 gram. Berarti O2-nya sisa karena tersedia 5 gram. Berarti sisa 1 gram O2. Berarti CaO di sini yang dihasilkan berapa? CaO yang dihasilkan adalah 10, bukan ditambah 5, tapi ditambah 4, karena yang bereaksi hanya 4. Berarti 14 gram CaO dan sisa 1 gram
oksigen. Karena yang ditanyakan adalah massa dari kalsium oksida, maka yang terbentuk adalah 14 gram. Tapi kalau mengikuti perbandingan bisa jadi 28. Tetapi kita cek tetap 14 gram. Berarti tidak ada jawaban yang benar. Di dalam senyawa CaS, perbandingan massa Ca dibanding S adalah 5 dibanding 4. Menjadi CaS. Ini 5 dibanding 4. Tersedia 5 gram kalsium dan 4 gram belerang. Ya, sudah pasti perbandingannya 5 banding 4, disediakan 5 gram dan 4 gram, otomatis habis semuanya. Ini kan dikali 1, ini juga dikali 1, berarti bereaksi semuanya. CaS-nya berarti 5 gram ditambah dengan 4 gram. Berarti 9 gram CaS. Setiap 2 liter gas nitrogen tepat habis bereaksi dengan 5 liter gas oksigen membentuk 2 liter gas oksida nitrogen, ya. Jadi nitrogennya ada N2 gas direaksikan dengan oksigen, itu O2 gas, menghasilkan oksida nitrogen. Kita tidak tahu, berarti NXOY misalkan, atau NaOB, terserah di situ. Nitrogennya 2 liter, oksigennya 5 liter, NXOY-nya 2 liter. Selalu saya ingatkan bahwa kalau berlangsung gas semua, maka volume ini bisa dijadikan koefisien. Berarti 2N2 gas direaksikan dengan 5O2 gas menghasilkan 2NXOY. Kita hitung dari sini, X-nya bisa dicari, ya. Nitrogennya, kita mulai dari nitrogennya. Berarti di kiri ini 2 dikali 2, berarti nitrogennya 4. Sama dengan ini X dikali 2, berarti 2X. Otomatis X-nya sama dengan 4 per 2, berarti 2. O-nya ini 2 dikali 5, 10. Di kanannya Y dikali 2, berarti 2Y. Berarti Y-nya sama dengan 10 dibagi 2, berarti 5. Otomatis jawabannya adalah N2O5. Jika di dalam senyawa FeS, perbandingan massa Fe dibanding S adalah 7 dibanding 4. Jadi di sini ada Fe direaksikan dengan S menghasilkan FeS. Ini 7 dibanding 4. Yang ditanya adalah ketika yang dihasilkan FeS-nya ini adalah 4,4 gram. Nah, dari sini Fe-nya ini berapa gram, S-nya ini berapa gram. Kita pakai perbandingan biasa, ya. Dari situ kita lihat perbandingannya. Fe kan 7. Ya, berarti Fe nanti ya angkanya 7 dibanding keseluruhan, berarti 7 ditambah 4, berarti 11 dikali 4,4 gram. Ini hasilnya adalah kita coret berarti 0,4, berarti 2,8. 2,8, ya. Terus S-nya adalah 4/11 dikali 4,4 gram. Kita coret 0,4 dikali ini 1,6. Berarti perbandingan Fe-nya adalah 2,8 dan 1,6. Berarti di sini bukan 3,8. Ini harusnya 2,8. Berarti bisa jadi yang C di sini, asalkan
3,8-nya diubah 2,8. Berarti untuk menghasilkan 4,4 gram FeS diperlukan 2,8 gram Fe dan 1,6 gram S. Gas hidrokarbon CXHY bervolume 3 liter tepat dibakar sempurna dengan 18 liter oksigen. Berarti ada CXHY direaksikan dengan O2 otomatis menjadi CO2 plus H2O. Semuanya berlangsung kondisi gas. Berlaku hukum Gay-Lussac. 3 liter di sini. Oksigennya 18 liter. CO2-nya 12 liter. Berarti H2O-nya kita tidak tahu. Volume ini bisa menjadi koefisien ya. Volume ini bisa menjadi koefisien. Kita misalkan ini X ya, berarti kita jadikan koefisien. Berarti 3 CXHY ditambah 18 O2 menjadi 12 CO2 plus X H2O. Oke, atau karena ada X ada Y sudah ada, maka yang di H2O kita misalkan A saja di sini ya, berarti ini A. Nah, A-nya berapa? Kita lihat perbandingan O-nya. O di sebelah kiri ada 18 dikali 2, berarti O-nya ada 36 ya, langsung saja berarti O-nya ini ada 36. Berarti di kanan juga harus 36. Di sini O-nya masih 2 kali 12, berarti 24. Berarti kurang berapa? Kurang 12 ya. Berarti ini supaya 36 ya. A-nya ini kan berarti 36 dikurangi 24, 12. O-nya di sini 1 berarti kali A, berarti ini 12. Oke. Berarti perbandingannya nanti adalah 3 CXHY ditambah 18 O2 menjadi 12 CO2 plus 12 H2O. Berarti dari sini C-nya bisa kita cari yaitu 3X ya, X-nya dikali 3, C-nya sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 4. H-nya kita lihat di kiri, Y kali 3 berarti 3Y, H di sebelah kanan berarti 24 kan, 12 dikali 2, 24. Y-nya sama dengan 8. Berarti senyawa hidrokarbonnya adalah C4H8. Oke. Pada pembakaran 12 gram suatu senyawa karbon dihasilkan 22 gram gas CO2. Kadar atau persen karbon ya. Berarti di situ ada CO2 sebanyak 22 gram. Ya, kita cari masanya karbon ya. Kita cari persennya is oke. Berarti masanya C sama dengan 1 dikali AR-nya C. Ini pengembangan dari hukum Proust dibagi MR-nya CO2 dikali masanya CO2. Berarti 1 dikali 12 dibagi CO2. Berarti saya hitung di sini MR-nya CO2 berarti kan AR-nya C ditambah 2 kali AR-nya O berarti 12 ditambah 2 kali 16. 12 ditambah 32 berarti 44. Berarti 12 dibagi 44 dikali 22 gram. Coret ini 2. Berarti hasilnya adalah 6 gram. Berarti dari sini bisa kita sempurnakan soal ini. Prosentase atau kadar dari karbon adalah 6 gram dibagi yang diketahui tadi 12 gram dikali 100%. Berarti sama saja kita bagi 1/2 dikali 100%. Berarti hasilnya 50%. Perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa memiliki perbandingan tetap. Jadi hukum perbandingan tetap itu miliknya Proust ya. Kalau Lavoisier itu hukum kekekalan massa. Kalau Dalton itu tadi apabila ada
dua senyawa dengan persentase yang berbeda membentuk bilangan bulat sederhana, itu Dalton. Gay-Lussac ciri-cirinya berwujud gas semuanya, nilainya sebanding, bahwa volume sebanding dengan koefisien. Ini juga gas semuanya untuk Avogadro, tapi volume sebanding dengan jumlah molekul. Oke, berarti perbandingan tetap adalah hukum Proust. Diketahui bahwa perbandingan massa atom C dan O, jadi C dibanding O untuk membentuk CO2 itu adalah 3 dibanding 8. Apabila disediakan 12 gram karbon, ini 12 gram, dan 40 gram oksigen, maka CO2 yang dihasilkan berapa? Ini jangan langsung dijumlah saja, 12 tambah 40 berarti 52. Hati-hati, ada perbandingannya. Ya, ada perbandingannya. 3 menjadi 12, ini dikalikan 4. Maka kanan juga harus dikali 4. 8 dikali 4 itu 32. Berarti nanti yang bereaksi itu 32. Berarti CO2-nya adalah 12 gram ditambah 32 gram. Berarti yang dihasilkan CO2-nya adalah 44 gram. Nah, O-nya di sini sisa, ini sisa, yaitu 40 gram dikurangi 32 gram, sisa 8 gram. Tapi yang ditanyakan yang dibentuk berarti 44 gram CO2. Di antara 1 gram senyawa berikut yang mengandung jumlah partikel paling banyak adalah, karena masanya sama, maka kita hitung MR-nya satu-satu ya. Jumlah partikel itu nilainya ya berbanding terbalik dengan MR. Berbanding terbalik dengan ya dengan nilainya MR ya, dengan nilai MR. Kita hitung MR-nya. Karena yang ditanya ini yang paling banyak jumlah partikelnya, berarti nanti carilah MR yang paling kecil. Nah, yang pertama H2O. Ya, untuk H2O berarti 2 kali AR-nya H. Ya, ini berarti 2 kali AR-nya H ditambah AR-nya O. Berarti 2 dikali 1 ditambah 16. Berarti 18. Untuk NH3 ya, saya tulis di bawahnya, berarti MR-nya NH3. Berarti kan AR-nya N ditambah 3 kali AR-nya H. Berarti 14 ditambah 3 kali 1 berarti 17. Ini MR-nya NH3. Sekarang MR-nya HCl. Berarti AR-nya H ditambah AR-nya Cl. Berarti 1 ditambah 35,5 berarti 36,5. Berarti yang terkecil masih NH3. Sekarang CH4 ya. AR-nya CH4. Ya, berarti di sini jadi MR-nya CH4 berarti AR-nya C ditambah 4 kali AR-nya H berarti C-nya 12 ditambah 4 kali 1. Wah, ini lebih kecil lagi, 16 ini. Yang terakhir MR-nya CO2 berarti AR-nya C ditambah 2 kali AR-nya O berarti 12 ditambah ya 12 ditambah 2 kali 16 32 berarti 44. Berarti yang terkecil adalah 16 miliknya CH4. Karena yang ditanya jumlah partikel paling banyak, dicari MR yang terkecil yaitu CH4. Gas propana C38 terbakar sempurna, maka kita setarakan terlebih dahulu, berarti C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Jangan lupa menyetarakan C dulu baru H kemudian O. C-nya dilihat di sebelah kiri ada 3, maka ini saya kali 3, hanya ada 8, ini sudah 2, maka kalikan 4. O-nya kita hitung, 2 kali 3 berarti O-nya 6, ditambah O-nya ini 1 dikali 4 tambah 4 berarti O-nya 10. Nah, 10 berarti kita pindah ke sini, berarti ini saya kalikan 5 ya. Berarti hasil penyetaraan C3H8 ditambah 5O2
menghasilkan 3 CO2 plus 4 H2O. Di soal diketahui propananya di sini 1 liter, yang ditanya adalah oksigennya. Berarti dari sini kita lihat volume akan sama dengan perbandingan koefisien. Koefisiennya propana di sini 1, dia 1 liter. Lah kalau 5 oksigennya berapa? Berarti 5 per 1 dikali 1 liter. Hasilnya adalah 5 liter. Oke. Kendaraan bermotor berbahan bakar bensin, ini soal literasi ya, kita harus membaca dengan detail. Ada reaksi yang pertama C3H8, ini pembakaran sempurna ya, pembakaran sempurna. Namun jika jumlah oksigen tidak tepat, maka ada gas karbon monoksida yang dihasilkan, yaitu seperti ini. Atau hasil terakhirnya CO sama C, ini karbon ya. Nah, karbon ini pasti menghasilkan jelaga atau areng. Berkat teknologi injeksi, perbandingan volume uap bensin dan gas oksigen akan lebih tepat sehingga pembakaran hanya menghasilkan gas CO2. Itu yang diinginkan. Tapi tidak akan mungkin berlangsung 100%. Pasti ada karbon monoksidanya, ini pasti ada, dan juga karbonnya ini. Sehingga knalpot itu pasti menghasilkan jelaga ya. Dalam bahasa Jawanya areng gitu ya. Berarti hal yang paling mudah untuk mendeteksi kendaraan bermotor mengalami pembakaran tidak sempurna berarti menghasilkan jelaga. Berarti knalpot jelaga ya. Gas LPG bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas CO2 dan H2O. Jika udara mengandung 20% oksigen, maka volume udara yang diperlukan untuk membakar 1 liter LPG. LPG tersusun oleh propana 40%, berarti propana C3H8 itu 40%, berarti 40 per 100 dikali 1 liter, berarti 0,4 liter. Terus berikutnya metananya CH4 itu 60%, berarti 60 per 100 dikali 1 liter, berarti 0,6 liter ya. Kedua-duanya ini dibakar sempurna ya, mengalami reaksi pembakaran. Kita tuliskan, berarti yang pertama C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Terus yang kedua metananya CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Untuk penyetaraan saya langsung dengan cepat saja karena sudah beberapa kali tadi penyetaraan. Langsung C-nya 3 di kiri berarti CO2-nya juga dikali 3. Hanya 8 berarti ini kita kali 4 supaya hanya jadi 8. O-nya kita hitung sebelah kanan, ini 6. Ini 4 berarti 10, berarti ini 5. C4, C-nya berarti 1 ya. Hanya 4 berarti saya kalikan 2. Berarti O-nya di sini ini 2, ini juga 2, 4 berarti saya kalikan 2. Propananya tadi 0,4 liter, metananya 0,6 liter. Dan yang ditanyakan udara, tapi yang diketahui adalah oksigen. Berarti oksigennya yang kita hitung di sini. Coba dilihat propananya 0,4 liter itu ketika koefisiennya 1. Ini koefisiennya 5, berarti kan 5 per 1 dikali 0,4 liter. Hasilnya adalah 2 liter. Ini berarti 2 per 1 dikali 0,6 liter. Berarti 1,2 liter ya. Berarti dari sini bisa diketahui bahwa hasilnya adalah 2 ditambah 1,2, berarti kan 3,2 liter. Hati-hati, oksigen ini masih mengandung 20% udara. Lah kalau 100% ini berapa? Ya, berarti kan 3,2 per X sama dengan 20% per 100. Berarti X-nya sama dengan 3,2 dikali 100 dibagi 20. Coret ini 5. 3,2 dikali 5 adalah 16 liter. Berarti udara yang ada di situ adalah 16 liter.
Pada pembakaran sempurna, gas amonia diperlukan gas oksigen sesuai persamaan reaksi. Oke, sama seperti sebelumnya, tapi ini amonia yang dibakar. Berarti ada NH3 ditambah O2 menjadi NO2 plus H2O. Nah, supaya mudah, karena di sini hidrogen ya, kita lihat hidrogen H-nya ada 3, sama di kiri ada 3, di kanan ada 2, ganjil sama genap. Menyetarakan itu paling enak kalau genap dengan genap. Makanya hidrogennya saya kalikan 2 supaya genap. 2. Berarti dari sini hanya ada 6. Berarti ini juga saya kalikan 3 nah, supaya 6. Hidrogennya kan 6. Ya. Hidrogennya 6. Ini sudah ada 2 maka 6. Sekarang N-nya 2 maka ini juga saya kali 2. O-nya kita hitung. O-nya di sini 4 ditambah O-nya 3 berarti 7. Nah ini supaya 7 berarti ini 7/2. Maka reaksinya nanti adalah 2NH3 ditambah 7. Karena per 2 ya, saya kali 2 dulu. Berarti nanti hasilnya adalah 2NH3 ditambah 4NH3 plus 7O2 menjadi 4NO2 plus 6H2O. Saya pindah ke sini, berarti ini 7, hati-hati ini 4 ya. Amoniaknya 4, 7O2 menjadikan 4NO2 plus 6H2O. Yang diketahui di situ amoniaknya adalah 4 liter. Nah, oksigennya berapa liter? Nah, berarti dari sini kita pakai perbandingan, berarti 7/4. Nah, berarti ini 7/4 dikali 4 liter. Berarti coret. Berarti 7 liter. Ini kondisinya masih 20%. Nah, kalau 100% berapa? Berarti di situ volume udara ya, volume udaranya ya sama seperti soal sebelumnya. Kalau 100% berarti 100/20 dikali 7 liter. Coret kan 5 kali 7 35 liter. Oke, berarti yang E. Berikutnya, pada percobaan 2C ditambah O2 menjadi 2CO diperoleh data 4 sama 6, C-nya 4, O-nya 6, C-nya 6, O-nya 9, dan C-nya 9, O-nya 13,5. Yang diminta adalah perbandingan C dibanding O. Ya kita cari angka yang paling terkecil. Kan 4 dibanding 6. Kan sudah 4 gram sama 6 gram. Nah terkecilnya berapa? Kita bagi 2. Berarti ini 2. Ya kita bagi 2 berarti 2/3. Kalau mencari perbandingan dicari angka perbandingan terkecil. Berarti 2/3. Demikian pembahasan soal sumatif tengah semester genap untuk mata pelajaran kimia kelas 10. Terus belajar, semangat belajar, dan cinta belajar. Oke, sobat cinta belajar, salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara terbaik untuk menghadapi ujian adalah belajar dan berdoa.